Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, insya Allah hari ini kita akan membahas sebuah tajuk dari Inner Game yang berjudul Reconnect. Menyambungkan kembali, menghubungkan rasa, dan membangun cinta. Jadi banyak manusia zaman sekarang yang terputus dari lingkungan sekitarnya, bahkan terputus dengan dirinya sendiri. Hal ini bisa kita lihat dengan banyaknya gangguan gitu ya, kesehatan mental atau krisis kesehatan mental yang banyak terjadi di lapisan masyarakat. Bukan hanya orang dewasa, tapi juga dari usia remaja. Sehingga banyak manusia-manusia yang mudah stres, ya, mudah panik, bahkan sampai mengalami depresi. Itu banyak terjadi di masyarakat. Banyak orang yang mudah cemas, mudah khawatir, overthinking, dan segala keadaan yang mungkin membuat mereka tidak nyaman dengan dirinya dan terlalu fokus dengan apa-apa yang menjadi permasalahan. Di zaman sekarang, di era media sosial yang sangat riuh gitu ya, di mana badai informasi itu datang bertubi-tubi, sehingga segala macam informasi itu datang bahkan tidak disaring. Sehingga banyak orang yang kesulitan untuk memfilter hal-hal apa saja yang mungkin bisa membuat mereka pusing dan kerepotan dengan informasi yang datang tanpa disaring. Di era banyaknya media sosial bertebaran ya, di Facebook, Instagram, dan sebagainya. Itu sehingga membuat orang itu lekat sekali dengan media sosial. Dan dari hal tersebut gitu ya, ada seorang tokoh bernama Johann Hari. Beliau menuliskan buku yang berjudul Lost Connection. Dalam bukunya tersebut disampaikan bahwa dunia ini zaman sekarang banyak terjadi wabah yang secara global itu terjadi wabah depresi dan kecemasan. Dan sepertinya orang tuh hampir berbondong-bondong merasakan suatu hal yang membuat dia tidak nyaman. Dan dalam bukunya dikatakan bahwa 20% orang dewasa di Amerika itu terjangkit dan harus minum obat penenang. Kebayang ya, kalau untuk mendapatkan ketenangan harus dibantu oleh obat-obatan, itu sesuatu yang cukup merepotkan karena untuk mendapatkan ketenangan itu harus ditambah obat dari luar. Dan ternyata hal ini kawan-kawan itu bisa menular ke seluruh dunia lewat apa? Lewat gadget dan media sosial. Di mana di satu daerah misalnya ada seseorang yang mengalami gangguan emosi gitu ya, kesehatan mental, itu dia upload, lalu orang lain di belahan dunia yang lain melihat bahwa oh ternyata saya juga seperti itu ya, sehingga dia pun melabeli dirinya dan menganggap bahwa dia juga punya kesehatan mental yang sama. Sehingga banyak orang yang semakin mudah melabeli diri, melakukan self diagnosa dengan mudah hanya lewat video yang hanya berdurasi 1 atau 2 menit bahkan. Dan dari sosial media tersebut ternyata banyak hal yang juga menyimpan bahaya atau dampak yang cukup besar ya. Kita di sini menyebutnya dengan monster media sosial. Jadi ada 7 yang dirangkum di sini. Yang pertama dari 7 monster sosial media ini itu kecanduan, adiksi. Kita tahu bahwa banyak orang yang betah berlama-lama scrolling di media sosial tertentu, di platform tertentu. Banyak orang yang bisa menghabiskan waktunya berjam-jam hanya untuk scrolling video di TikTok, di Instagram, dan YouTube. Itu membuat perasaan senang yang terus-menerus. Sehingga seperti kita tahu, kalau di dunia neuroscience gitu ya, kalau seseorang mengalami perasaan senang yang terus-menerus gitu ya tanpa jeda, itu hormon di otaknya, hormon dopaminnya akan mengalami kebanjiran. Jadi banjir hormon dopamin. Sehingga orang-orang yang kecanduan itu butuh terus untuk melakukan kesenangan demi kesenangan yang lain untuk memenuhi kesenangannya. Sehingga muncullah perasaan kecanduan, ketagihan, rasanya nggak nyaman kalau nggak buka media sosial, rasanya hati gelisah kalau nggak pegang handphone. Itu kan ciri-ciri yang banyak dialami di masyarakat kita. Lalu yang kedua, distraksi. Misalnya ketika kita sedang belajar atau sedang Zoom meeting belajar gitu ya, tiba-tiba muncul notifikasi di WhatsApp
ada chatting masuk atau ada notifikasi dari Instagram, TikTok dan lain-lainnya. Sehingga itu bisa mengganggu, mendistraksi konsentrasi kita saat sedang belajar. Karena baru mau mulai belajar gitu ya, tiba-tiba ngelihat ada notifikasi masuk di handphone, kan itu membuat kita lebih menarik untuk membuka chat tersebut. Gitu. Kemudian apalagi bagi orang yang mudah terdistraksi itu sangat-sangat mengganggu sehingga tugasnya terabaikan, tidak selesai dengan tepat waktu, akhirnya lari-larian kejar-kejaran deadline, atau yang lebih parahnya lagi mungkin muncul gejala-gejala prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan. Dan itu akan memunculkan perasaan bersalah dan sebagainya. Dan tentu saja ini akan menimbulkan masalah kesehatan mental yang baru. Yang berikutnya, yang ketiga itu isolasi. Di mana di zaman sekarang banyak orang yang mengisolasi diri atau juga menjadi orang yang terisolasi karena media sosial. Karena dia ngerasa dia punya ruang tersendiri yang tidak bisa diketahui oleh orang lain, yang tidak boleh diketahui orang lain, sehingga dia menyembunyikan dirinya, menutup dirinya dari lingkungan sekitar. Lalu yang keempat, perbandingan. Nah, hati-hati kawan-kawan. Karena kalau kita lihat media sosial, postingan orang lain gitu ya, rasanya hidupnya tuh enak banget, hidupnya tuh indah terus. Kok kayaknya hidupnya mulus-mulus aja ya? Kok umur segitu udah bisa dapat ini itu ya? Sedangkan saya umur segini masih segini-gini aja. Teman-teman seangkatan saya umur segini udah pergi kemana, udah dapat apa, udah punya mobil yang kayak gimana, rumahnya udah segede apa. Dan perbandingan-perbandingan yang lain. Sedangkan ketika kita melihat ke diri kita, kok saya masih di titik ini ya? Sehingga perbandingan ini memunculkan sesuatu yang tidak nyaman di dalam diri kita. Dan ini membuat kita semakin sulit menikmati hidup kita. Akhirnya kita menjadi pribadi yang sulit bersyukur. Karena merasa hidup kita tidak seberuntung orang lain. Padahal ketika kita lihat di media sosial gitu ya, itu biasanya yang kita lihat tuh hanya bagian-bagian menyenangkan dari hidup orang lain, ya enggak? Karena jarang orang yang ngeposting itu kesusahannya, kesakitannya, terus penderitaannya, atau rasa malunya, itu sedikit sekali orang yang posting seperti itu. Kebanyakan yang ditampilkan di feed Instagram itu hal-hal yang terbaik dalam hidupnya, ya enggak? Maka tidak adil rasanya kalau kita terus-terusan membandingkan hidup kita dengan pencapaian orang lain. Karena itu tidak akan pernah bisa dibandingkan. Lalu yang kelima, kesan palsu. Nah, ini juga bisa membuat hati kita terluka karena ternyata yang kita tangkap dari postingan orang lain adalah kesan yang palsu. Misalnya ada suami istri yang postingannya romantis sekali ya, baik segala macam, kayaknya so sweet banget. Apakah setiap harinya seperti itu? Belum tentu juga. Jalan-jalan misalnya keluar kota, keluar negeri, seperti yang bahagia, yang diposting tuh yang romantis-romantisnya. Apakah seperti itu setiap hari? Kan belum tentu. Karena yang ditampilkan itu bisa jadi kesan yang palsu. Bahkan mungkin dia sedang dalam kondisi lagi bertengkar. Mungkin dia sebenarnya lagi dalam kondisi, dalam suasana hati yang tidak nyaman. Atau mungkin ada kegelisahan-kegelisahan tertentu yang tidak dimunculkan dalam postingan itu. Sehingga kalau kita menangkap kesan apapun yang dilihat di media sosial, itu bisa jadi sesuatu yang bukan yang sebenarnya. Karena kecenderungan manusia itu hanya ingin menampilkan yang terbaik gitu ya, yang baik-baiknya aja untuk khalayak. Sehingga kesan yang kita peroleh di media sosial itu belum tentu kondisinya seperti itu. Jadi ini akan membuat kita menyadari betul bahwa hidup kita ternyata penuh syukur, hidup kita ternyata juga penuh dengan kebaikan. Dalam hidup kita juga ternyata banyak hal yang bisa kita syukuri. Karena tidak terkesan, tidak terdistrak oleh kesan palsu yang didapatkan dari media sosial. Selanjutnya yang keenam, polarisasi. Nah, ini juga kemarin sempat banyak terjadi di Indonesia ya, tentang pemilihan presiden gitu kan. Kita tahu ada yang kubu ini gitu. Dan bahayanya kalau sudah ada polarisasi seperti ini, satu kelompok ini akan merasa benar. Dan kelompok yang ini juga akan merasa benar. Dan hanya ngerasa kelompoknya lah yang benar. Efeknya apa? Ketika dia merasa benar,
dia tidak akan menerima masukan, saran, kritik dari pihak luar. Dan dia tidak akan pernah menerima saran-saran atau pemikiran-pemikiran yang tidak sekelompok dengan dia. Sehingga polarisasi ini akan sangat berbahaya efeknya karena masing-masing menganggap dirinya benar dan menganggap lawannya masing-masing itu salah. Ini kan sesuatu yang kalau dibenturkan itu berbahaya gitu ya. Inilah efek dari media sosial. Lalu yang ketujuh, berita bohong, berita hoax kawan-kawan. Sekarang itu banyak orang yang kadang belum dibaca isi beritanya apa, baru lihat judulnya gitu udah langsung share. Padahal judulnya misalnya judul-judul yang provokatif gitu. Tanpa literasi yang cukup langsung share. Sehingga berita kebohongan itu bisa menyebar 6 kali lebih cepat daripada berita-berita yang lain. Karena memang kekurangan literasi di Indonesia gitu ya. Sehingga membuat berita bohong ini sangat mudah sekali disebarkan. Dan dari ketujuh hal ini kawan-kawan, dari poin 1 sampai 5 tadi ya, kecanduan, distraksi, isolasi, perbandingan, dan kesan palsu, itu bisa berpotensi menyebabkan seseorang itu mengalami depresi, anxiety, bahkan sampai punya keinginan untuk bunuh diri. Ini kan hal-hal yang serius yang perlu kita perhatikan. Ternyata dari media sosial itu bisa bikin orang depresi. Gitu ya. Sekarang kita banyak dengar lah berita di luar negeri gitu kan. Bahkan para artis pun gitu ya, kita dengar kabar di luar negeri itu banyak yang sampai bunuh diri karena kenapa? Nggak tahan dengan cibiran netizen di kolom komentar. Kalau kata anak sekarang tuh kena mental gitu ya. Jadi banyak orang-orang yang tidak bisa menerima satu komenan yang ada di media sosialnya. Nah, apalagi bagi kawan-kawan yang punya anak remaja gitu ya, terutama remaja putri nih, perlu kita waspadai betul karena usia remaja itu, terutama bagi perempuan, itu hal-hal yang sangat krusial. Jadi, misalnya nih dia posting sebuah foto atau postingan video. Terus banyak orang yang komentarnya, ih keren, ih cantik, ih hebat, ih mantap dan sebagainya. Dari sekian postingan yang bagus itu, terselip satu postingan yang tidak enak didengar, misalnya lebay banget sih atau alay banget sih gitu ya. Nah, anak remaja perempuan ini tentu akan fokus sama satu postingan yang gak enak itu. Padahal dari sekian banyak postingan, itu hanya satu yang posting negatif. Tapi bagi anak perempuan, dia akan fokus sama satu halnya itu. Jadi hati-hati gitu ya, kalau kawan-kawan punya putra-putri gitu ya. Kalau bisa sebelum usia 14 tahun jangan lu dikasih media sosial. Karena ya ada jurnal penelitiannya gitu ya. Jadi paling tidak minimal sekali 14 tahun lah baru bisa dia pegang media sosial. Kalau belum, upayakan anak kita agar tidak terpapar media sosial. Karena kenapa? Media sosial ini punya banyak sekali dampak yang membuat dilema. Di satu sisi memang tidak dipungkiri media sosial ini juga banyak manfaatnya. Akan tetapi kalau kita tidak tepat menghandlenya, ini bisa menjadi sesuatu yang membahayakan juga bagi diri kita. Di mana media sosial ini memang didesain agar kita tuh kecanduan. Biar kita tuh sering ngelihat media sosial, biar kita tuh sering interaksi di media sosial. Ya. Bagi pelaku bisnis memang ini sangat bermanfaat. Karena apa? Sasarannya tuh tertarget. Jadi sasarannya tepat. Sehingga kalau untuk pelaku bisnis ini sangat baik. Akan tetapi kalau tidak tepat sasaran, ini yang perlu kita waspadai. Karena media sosial bisa jadi bumerang yang membahayakan diri kita. Karena kita punya kayak ketertarikan yang berlebihan sama media sosial. Dan seorang tokoh yang bernama Azhar Raskin, jadi beliau itu dulu di Mozilla Firefox ya. Beliau tuh mengatakan bahwa sosial media itu, game dan aplikasi bisa dirancang untuk menjungkir balikan perilaku manusia, human behavior. Jadi media sosial memang diciptakan untuk mengubah perilaku manusia menjadi punya kebiasaan baru yang lain. Ya, lewat internet ini luar biasa terjadi perubahan besar-besaran dalam gaya hidup manusia. Yang dulunya serba manual, sekarang sudah serba canggih dan serba mudah. Gitu. Sehingga yang perlu kita sadari betul adalah bahwa
lewat kecepatan penyebaran media sosial ini perlu kita gunakan dengan tepat. Jangan sampai salah sasaran gitu ya. Kalau tidak, nanti akan ada satu fenomena yang disebut dengan echo chamber effect atau ruang gaung ya. Jadi echo chamber ini akan membentuk kelompok yang punya gagasan yang sama, polarisasi yang tadi gitu ya. Kelompok-kelompok yang ada di dalam satu kumpulan yang sama itu dia akan merasa semakin solid, semakin kuat dengan kelompoknya. Jadi kalau ada informasi dari kelompoknya tanpa dicek kebenaran beritanya, tanpa diperiksa lagi kebenaran, keakuratan datanya, itu dia langsung share. Sehingga efeknya bisa membola salju yang begitu cepat. Bahkan berita bohong pun bisa menyebar dengan cepat. Karena kenapa? Dia ngerasa yang ngirimnya itu teman sekelompoknya dia. Sehingga tanpa dicek dulu kebenarannya, mereka langsung share. Dan itu tersebar dengan sangat cepat. Nah, karena memang kecepatan itu sekarang sudah tidak bisa terhindarkan gitu ya. Saking derasnya, bukan hanya sekedar menjadi badai, tapi juga menjadi tsunami informasi di media sosial. Semuanya serba mudah, serba cepat, serba instan. Nah, kan tetapi dari semua kemajuan ini, kehebatan zaman ini, kemajuan digital ini, menurut seorang psikolog, Profesor Martin Seligman, itu beliau mengatakan, di zaman yang serba canggih ini ternyata ada satu hal yang tidak juga mengalami kemajuan. Justru malah mengalami kemerosotan. Apakah itu? Yaitu kemerosotan kesehatan mental. Karena kenapa? Justru di tengah banyak hiburan, di tengah banyak kemudahan, tapi kok kenapa kesehatan mental manusia justru menurun drastis? Itu karena di zaman sekarang yang serba mudah, manusia itu menjadi terbiasa untuk mencapai sesuatu itu secara instan, secara cepat, tanpa proses yang berarti, sehingga mereka terbiasa tidak menunggu, langsung ada hasilnya. Jadi ketika dihadapkan satu keadaan untuk menunggu, itu mulai muncul rasa bosan, tidak nyaman, tidak tenang, hati gelisah. Itulah yang membuat manusia zaman sekarang itu terasa lebih rapuh kesehatan mentalnya. Coba deh kita lihat anak-anak kita kalau misalkan lagi main game gitu ya, terus handphonenya, internetnya buffer atau nge-lag handphonenya. Responnya kira-kira gimana? Biasanya kan kalau anak-anak tuh dia langsung lempar ke handphonenya, dia pukul-pukul dan sebagainya. Itulah ciri, ternyata meskipun kemajuan zaman itu semakin modern dan canggih, tapi ternyata tidak diimbangi dengan kemajuan atau penguatan kesehatan mental manusianya gitu ya. Nah, dari fenomena itu kawan-kawan, maka apa yang perlu kita lakukan agar itu semua tidak mengganggu kehidupan kenyamanan diri kita? Maka jawabannya adalah kita perlu menyambungkan kembali, menjalin kembali koneksi atau hubungan, reconnection. Menghubungkan dengan siapa? Dengan banyak hal. Yang pertama, kita bisa menjalin hubungan dengan yang lebih mendalam lagi dengan Sang Pemilik Hati, dengan Tuhan kita. Bisa jadi selama ini kita tidak terkoneksi dengan Zat yang menciptakan kita. Selama ini bisa jadi kita tidak terkoneksi, tidak tahu apa yang Tuhan kita inginkan. Sehingga kita ngerasa hidup kita ini sesuai yang kita mau aja. Dan akhirnya kita semakin jauh dari apa-apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi pikiran kita lalai, hati kita lalai gitu ya. Ketika berdoa, beribadah tuh gak ada rasanya, tidak ngerasa nikmat, gampang putus asa gitu ya. Maka kita naikin lagi level kesadaran kita menjadi apa-apa yang kita pikirkan itu kita sadarin. Lalu ketika kita berdoa diiringi dengan sepenuh rasa bahwa memang kita ini manusia yang butuh ditolong sama Tuhan kita. Kalau sudah itu kondisinya insya Allah kita akan ada di titik memiliki kondisi dada yang lapang, hati yang tenang. Karena kenapa? Kita tahu apa yang kita mau itu sejalan atau belum dengan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Makanya manusia itu diminta untuk beristikharah, ya enggak? Untuk menanyakan kepada Robnya tentang pilihan hidupnya. Karena kenapa? Kadang manusia itu keinginannya itu tidak sesuai, tidak sejalan dengan yang diinginkan oleh Tuhannya. Lalu yang kedua, selain menghubungkan dengan Tuhan, kita menghubungkan diri kita dengan diri kita sendiri.
kenapa banyak orang yang tiba-tiba marah, tiba-tiba mungkin gak nyaman dengan dirinya, atau mungkin tiba-tiba ngerasa sedih gitu aja, kayak pengen nangis, terseduh-seduh, tapi gak ada yang hal yang bikin dia sedih gitu. Maka ketika ada suatu hal, tumpukan emosi yang kita rasakan, coba kita stop diri kita, jeda dulu, ambil waktu untuk di pause ya. Jadi jangan lu bereaksi apa-apa, diam dulu dan refleksikan diri. Kita tanya ke dalam diri, sebenarnya kita ini mau mencari apa? Untuk apa? Dan untuk siapa? Jadi ketika kita bertanya itu ke dalam diri kita mengerti, oh ternyata kita maunya ini. Oh ternyata yang kita rasakan tuh ini. Dan untuk apa kita melakukan ini semua? Dan bisa jadi kita menjadi orang yang uring-uringan dan gak tahu apa yang kita mau karena kita tidak terkoneksi dengan diri kita sendiri. Dan selanjutnya yang ketiga, kita menjalin kembali hubungan dengan orang terkasih, orang terdekat. Misalnya yang pertama kita bisa family time, membangun waktu yang berkualitas dengan keluarga, makan bareng gitu ya, nonton bareng, kumpul bareng, main bareng. Dan upayakan ketika makan bareng, main bareng itu masing-masing fokusnya itu ya pada keadaan itu, bukan kepada hal lain. Karena ada juga ketika ngumpul bareng gitu ya, memang sih ibu bapaknya, anaknya semua itu ada di satu ruangan. Akan tetapi misalnya ibu bapaknya masih pegang handphone gitu ya, anak-anaknya juga pegang gadget. Itu kan itu mah hanya berkumpul, tidak bukan waktu yang berkualitas dengan keluarga. Lalu yang kedua, one on one bonding experience. Itu membangun bonding antar satu anggota keluarga dengan satu yang lain. Jadi misalnya saya suka meluangkan waktu dengan anak pertama saya, sengaja pergi hanya berdua aja sama dia gitu. Kita ngobrol bareng, cuman ngobrol berdua aja, saya lebih banyak mendengarkan apa yang dia rasakan, apa yang dia keluhkan, apa yang dia inginkan gitu. Jadi benar-benar menghabiskan waktu berdua. Lalu di waktu yang lain saya mengambil waktu gitu ya untuk pergi berdua dengan anak yang kedua. Sehingga personal demi personal itu terbangun gitu ya. Jadi karena momen yang hadiah berharga yang bisa kita berikan kepada orang terkasih adalah waktu. Karena ketika kita memberikan waktu kepada mereka, artinya kita mendedikasikan waktu kita untuk orang tersebut gitu ya. Karena waktu itu kan tidak bisa diputar kembali. Sehingga itulah hal yang berharga yang bisa kita berikan ke orang-orang terkasih di sekitar kita. Kemudian yang selanjutnya juga bisa menjalin hubungan dengan alam atau orang sekitar. Karena biasanya kalau kita melihat tumbuhan-tumbuhan yang hijau gitu ya, banyak oksigennya, itu membantu merefresh kembali gitu ya, menyegarkan kembali diri kita. Selain itu juga bisa membuat kita bertambah ilmu dan amal, karena kenapa? Ternyata alam semesta ini diciptakan justru untuk melengkapi diri kita. Alam semesta, tanaman, tumbuhan, hewan dan sebagainya justru untuk menambah keimanan kita, semakin menyadari bahwa Allah menciptakan semua ini tidak dengan sia-sia. Dan kita gitu ya, kita bertemu dengan komunitas, misalnya orang yang senang bercocok tanam anggrek gitu ya, kita ketemu teman baru, orang baru, bersilaturahmi, meluaskan jaringan gitu ya, dan itu bisa menambah saudara. Insya Allah juga akan menambah rezeki kita katanya, membuka peluang rezeki kita. Jadi kawan-kawan, inilah hal sederhana yang bisa kita lakukan dengan reconnection, membangun kembali jalinan-jalinan yang selama ini mungkin sudah terputus. Agar apa? Agar kita kembali tersambung dengan dunia ini, karena yang membuat kita bisa sampai putus asa adalah karena kita terputus hubungan dari semua pihak. Maka kita mulai jalin kembali jalinan-jalinan yang mungkin sempat terputus, agar apa? Agar tersambung kembali apa tujuan hidup kita. Sehingga kita tidak akan menemukan keputusasaan, rasa marah, kecewa yang berlebihan yang membuat kita semakin jauh dari rasa bahagia. Mungkin itu saja kawan-kawan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.